Kalau sama saya ada yang menarik. Ya, kalau ditanya, apalagi kalau misalnya urusan dalam mata kuliah ya, jadi itu sering diskusi. Mata kuliah ini kira-kira ya ini seperti selain sebagai seorang ibu, ternyata kita anggap sebagai kakak letting rupanya. Iya, betul. Kakak letting dalam hal sharing mata kuliah misalnya. Dengan prof itu bagaimana kuliahnya kan begitu. Walaupun kita ada unitnya sendiri, ada teman-teman di kelas, tapi kan kita kan mau yang lebih sudah pernah mengalami nasib di dalam kelas. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Habasuluh. Dan untuk hari ini atau episode kali ini kita kedatangan dua narasumber nih, jarang-jarang kita berbicara dengan dua narasumber. Dan ini akan jadi episode yang cukup menarik juga karena pembahasan kita akan menarik sekali hari ini. Oke, jadi langsung saja kita sudah berhadir dua orang narasumber. Ada Ibu Dr. Sa'diah yang baru saja nih masih hangat gelar dokternya Bu ya, dan juga Ananda tercintanya ada Bang Furkan di sini. Betul. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Bu Sa'diah dan juga Bang Furkan. Kita kenalin dulu. Jadi kenapa kita ngobrol sama Ibu Sa'diah hari ini? Jadi Bu Sa'diah ini yang pertama baru saja menyelesaikan doktoralnya kemarin di Pascasarjana UIN Araniri. Yang sudah ditempuh selama 3 tahun, lulus tepat waktu berarti Bu ya, dengan IPK yang cukup luar biasa nih, IPK maksimal 4. Oke, luar biasa ya. Dan Ibu Sa'diah ini dosen di UIN Araniri juga di Fakultas Dakwah Bu ya. Ya, di dakwah. Dan selama kuliah beliau masih aktif, kemarin itu ngajar, masih aktif menjadi dosen, dan ini kan juga kemarin menjabat sebagai Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, jadi sambil kuliah kemarin sempat menjadi sekretaris prodi. Kemudian di luar kampus beliau ini aktif sebagai banyak pengabdian atau banyak kegiatan sosialnya. Terus plus punya yayasan pendidikan, dan yang pastinya beliau ini adalah seorang ibu dari 6 orang Ananda, luar biasa. Oke, ini jadi masih Bu ya, sosok perempuan itu sampai sekarang itu masih dianggap bahwa agak susah untuk melakukan semua itu dan sukses melakukan hal-hal tersebut. Pekerjaan, pendidikan, sebagai sosok ibu juga itu susah untuk diseimbangkan katanya. Tapi buktinya tuh Bu Sa'diah tuh berhasil ya. Mungkin yang pertama bisa diceritakan sedikit proses pendidikan S3-nya, bisa lulus tepat waktu sambil ya dengan segala kegiatan yang terus berlangsung juga. Ya, baik, terima kasih. Tahun 2020 setelah Prodi PMI mendapatkan akreditasi A, di situ memang sangat terasa ya bagaimana perjuangan menulis borang. Kemudian kita coba tes dan alhamdulillah lulus. Masuklah kita di Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di awal-awal masuk itu kan kita saling tak kenal dengan 2 unit yang ada. Kemudian kita tiba-tiba udah ada grup dipilih menjadi ketua unit. Oke. Iya, ketika dipilih jadi ketua unit ini kan karena tidak saling kenal ya, pastinya kita mau kenal dulu ya. Dulu kita halo-halo di grup, ayo kita kenalan dari mana saja kita supaya kita bisa melaksanakan PBM ini secara baik. Dan pada saat itu belum mulai daring, kita masih belum COVID ya. Jadi masih belajar tatap muka. Alhamdulillah hari itu pada saat dipercayakan itu ya semuanya kita urusin. Dari dosen masuk, ada yang dosen katanya malas masuk gitu ya, kita panas-panasin di grup, Pak kami sudah di ruangan, baik tunggu 15 menit lagi. Jadi ada juga yang boleh bantu Bu Sa'diah langsung memimpin, menjadi moderator, memimpin kelas, nanti Bapak akan menyusul atau Prof akan menyusul ya. Jadi sampai hal seperti itu kita lakukan. Kemudian kita buat deadline dengan kawan-kawan, karena kami juga membuat kelompok kami itu namanya grup kompak.
Ya, jadi harus kompak selalu. Dengan adanya deadline, jadi kawan-kawan termotivasi untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas pada masa kuliah. Kemudian kami punya komitmen di semester 3 itu harus sudah menyusun proposal setelah lulus mata PEN 1, metodologi penelitian disertasi 1 di semester 3 itu kita semua berusaha untuk mendaftar naik proposal disertasi. Alhamdulillah semua ikut, walaupun nanti prosesnya ada, misalnya kalau Ibu sendiri itu di bulan September itu sudah sempro seminar proposal, kemudian kawan-kawan yang lain tuh menyusul. Sengaja mengambil lebih cepat biar yang lain termotivasi, karena terpikir seperti ini, sebenarnya kan memotivasi orang lain itu juga termotivasi diri sendiri ya. Tetapi ketika kita udah berucap kita nggak berbuat, rasanya nih nggak sinkron antara apa yang diucapkan dengan yang dibuat. Lalu termotivasi, alhamdulillah bulan 10 di 2021, 22 udah keluar SK. Kemudian kita pelan-pelan melanjutkan penelitian, namun ada hambatan karena memang kan kita di Sekretaris Prodi itu kan harus menyelesaikan banyak agenda dengan mahasiswa, ya mahasiswa bermasalah dan lain sebagainya. Jadi mencuri-curi waktu, berbagi waktu. Kemudian di masa transisi kepemimpinan antara dekan lama dengan dekan baru, kita minta izin 2 kali itu menghadap ke Bu Dekan, Prof. Kusmawati Hatta. Mohon izin Ibu, saya mau fokus menyelesaikan disertasi. Jadi alhamdulillah 6 bulan penelitian, disertasinya selesai. Kemudian di prosesi bimbingan itu juga luar biasa karena promotor itu Ibu Direktur Pasca kita. Di awal-awal kita bimbing masih bisa di ruang beliau, tetapi di akhir-akhirnya karena beliau sibuk sampai kami kemana Prof pergi itu ngikut di mobil. Kami bimbingan di mobil itu di sepanjang jalan bimbingan. Kemudian ada juga kami ikut, misalnya ada kegiatan penting Prof itu di mana, itu udah ikut di belakang, udah seperti gitu ngekor-ngekor lah kan. Sampai di tempat makan itu bimbingan terus. Jadi proses-proses bimbingan itu terus berlanjut. Sengaja buat deadline juga ya, waktu bimbingan sengaja buat deadline. Misalnya sebenarnya kan disertasinya belum siap, tapi langsung ya Assalamualaikum Prof, insya Allah rencana mau bimbingan kapan Prof ada waktu gitu ya. Dibalas kita Senin depan ya, ada waktu seminggu. Jadi dalam seminggu itu kita mencoba untuk menyelesaikan yang sebenarnya memang nggak selesai ya, masih sangat kasar, jauh dari harapan gitu. Jadi karena berbuat seperti itu terus jadinya semakin baik. Kemudian kalau bimbingan dengan Prof. Syabdin juga seperti itu. Sengaja buat grup gitu ya, buat grup bimbingan khusus dengan promotor A, promotor B gitu. Kemudian di situ ada sharing yang mau bimbing hari ini gitu. Padahal kita punya kan belum selesai. Misalnya Ibu belum selesai, tapi ada orang lain yang sedang bimbing, itu kita dampingin. Dampingin itu sebenarnya memang dia nggak berani sendiri. Terus kita merasa dengan mendampingi itu ada star motivasi ya, star motivasi untuk menyelesaikan. Kawan udah sekian, kita juga harus gitu. Jadi hal-hal itu terus dilakukan, menyemangati kawan-kawan juga. Terus kita juga suka share, kami udah bab sekian, bagaimana dengan kawan yang lain gitu ya. Sampai ada juga terbersih dari kawan di kelas itu. Kenapa kami memaksa kawan untuk siap di tepat waktu? Sebenarnya bukan memaksa ya, tapi itu tak lepas dari membangun kebersamaan, dan biasanya kebersamaan itu akan bisa selesai ya ketika kita ada kawan-kawan, kita pengalaman kan, udah dia tinggal sendiri gitu, begitu udah tinggal sendiri atau berdua dia udah malas coba menyelesaikan. Jadi alhamdulillah hari semester ini kami sudah 5 yang angkatan 20 di unit 2 itu udah selesai 5, yang 2 tertunda karena kemarin ada teknis. Yang satu lagi Kamis ini akan seminar sidang tertutup, dan yang satu lagi itu karena memang sangat sibuk dengan pekerjaannya, udah bab 4 dah tinggal finishing,
akan sidang tertutup juga. Tinggal 2 lagi yang memang itu belum selesai, masih di bab-bab 1 ya. Insyaallah udah ngajak juga Bu Sadia mau nggak dampingin kami nanti kalau ketemu promotor. Jadi melakukan itu sebenarnya nggak ada mengharap imbalan apa-apa. Ya happy aja ya dengan membantu, saling menyemangati gitu Bu ya. Dengan membantu itu ada rasa bahagia gitu ya. Selalu alhamdulillah bisa mengerjakan ini hari ini. Jadi hal itulah yang sering dilakukan dalam prosesi menyelesaikan kuliah dapat waktu. Alhamdulillah selesai dan dengan perolehan IPK yang cukup luar biasa itu kan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan selain tepat waktu itu Bu ya. Nah jadi kuliahnya lancar nih. Ibu sambil ngajar juga kan, aktif kan ngajarnya selama 3 tahun kuliah, bahkan tadi setengah perkuliahan tuh masih aktif sebagai sekpro gitu ya, sekretaris prodi. Itu capek nggak Bu ngebaginya waktunya? Sebenarnya di waktu menjalani itu sangat melelahkan ya, sangat melelahkan sampai itu ada nggak usah ini lagi lah. Ada itu terbersit di hati kecil. Namun ketika sudah istirahat itu langsung terbangun. Kami kebiasaan ya bangunnya jam 3, jam setengah 4, jam 4 itu udah bangun, udah buka laptop, siap salat, dan ngerti apa yang bisa dikerjain dikerjain semua sampai selesai. Bangun pagi itu udah siap masak. Ya jam 6 itu udah siap salat subuh, udah masak dan beres-beres rumah, dibantu juga sama anak-anak karena di rumah memang nggak ada yang beda, laki-laki perempuan sama semua kerja. Udah ada buat piket, si A melakukan apa itu udah ada piket-piketnya, abang yang cuci piring, abang B yang ini lakukan ini. Setelah itu baru kuliah, tapi sebelum kuliah itu jam 7 itu udah ke PAUD dulu karena di yayasan itu mengelola kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan, Yayasan Sosial dan Dakwah Aceh Bustanul Ma'arif. Jadi di dalamnya itu ada pendidikan anak usia dini. Jadi pagi dah jenguk sekolah, briefing guru atau sapa-sapa dengan wali murid ya. Kemudian pergi ke kampus kalau ada jadwal atau ada masa-masa penelitian itu ya memang hilang gitu ya. Memang hilang. Kemudian kalau sorenya itu pulang dari kegiatan ada TPA pengajian sore. Dilanjutkan juga dengan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan masyarakat ya kunjungan dan lain sebagainya, dan malam juga ada pengajian. Kemudian aktif juga di PKK kecamatan sebagai ketua Pokja dan ketua Pokja 1 dan ketua Pokja PAUD, membantu pemetaan kebutuhan PAUD dan keberadaan PAUD yang ada di kecamatan. Kemarin juga sempat membantu udah 2 tahun membantu Bunda PAUD kecamatan untuk ikut apresiasi. Alhamdulillah dapat juara 3 dan kemarin terakhir juara 2. Luar biasa. Jadi sempat tadi Bu sempat bilang sempat terbesit bahwa berhenti aja lah. Ada salah satu yang dihentikan kayak gitu. Kemudian apa yang akhirnya jangan, ini harus lanjut? Ada karena memang udah terbiasa dengan kegiatan ya, udah terbiasa dengan kegiatan melakukan ini, begitu setengah hari nggak ada pekerjaan itu ini lakukan apa lagi ya. Jadi memang udah bawaan tubuh mungkin ya, udah bawaan tubuh. Kemudian memang nggak sanggup melihat ini kenapa seperti itu yang ngerjain gitu. Mengisi kelelahan dalam menyusun disertasi itu sampai buat payet baju gitu ya. Itu buat payet baju harus selesai dalam waktu 1 jam. Habis itu foto kirim, memang satu kesenangan aja ya bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi padahal tadi kan udah lelah, tapi sanggup duduk gitu. Malah itu menghilangkan lelahnya, menghilangkan tetap produktif lelah. Gitu. Kemudian di sela-sela waktu itu juga Ibu sebagai pelaku ya fardu kifayah ya yang dipercayakan dan juga sebagai fasilitator untuk majelis-majelis taklim khusus di bagian fardu kifayah. Jadi di sela-sela itu ya mencobalah membagi waktu. Cuman 3 bulan terakhir itu waktu mau mendaftar seminar hasil dan sidang tertutup terbuka itu dikurangi beberapa kegiatan.
dan tidak membuka WA, tidak melihat status orang, tidak apa-apa, memang fokus untuk menyelesaikan itu. Menyelesaikan disertasi. Jadi menjauhi diri dari gadget sebentar gitu ya. Oke. Nah, dengan kesibukan Ibu tadi, tapi akhirnya ya nggak ada yang terbengkalai, termasuk urusan di rumah, urusan dengan anak-anaknya, bahkan ini salah satu Ananda Ibu Sadia ini anak pertama Bu ya. Bang Furkan ini sebagai abang tertua ya. Oke, gimana melihat kesibukan Ibu nih gitu di rumah gimana? Ya, kalau kami sebagai anak-anak ya itu melihat bahwa seorang ibu, apalagi ibu kandung kami ini, Bu Sadia ini sangat luar biasa kesibukan sehari-harinya, ya mulai dari pagi sampai malam. Tapi itu tidak menjadi sebuah alasan bagi kami. Itu doktrin untuk pendidikan itu sangat kuat pada masa anak-anak. Jadi kami didoktrin supaya selesai sekolah harus kuliah, bagaimanapun itu ceritanya. Nah, ini bisa dibuktikan ya, kami semua ini sedang menempuh perguruan tinggi. Ada 6 bersaudara, 4 diantaranya itu sudah masuk ke perguruan tinggi. Ya, saya itu sedang menempuh pendidikan doktor, beasiswa dari BPSDM Provinsi Aceh, dan adik saya itu sedang menempuh S2 di Jerman, beasiswa DAD ya, DAAD. Kemudian setelah adik saya yang perempuan itu, 2 laki-laki kami itu menempuh pendidikan di USK S1 di Fakultas Teknik, keduanya beda jurusan saja. Nah, ini bisa kami lihat ya bahwa sebenarnya ibunda kami ini sangat menekankan pendidikan itu, tapi memang urusan dalam rumah itu kami diberikan job desk-nya masing-masing dalam setiap aktivitas keseharian. Nanti secara bergilir ya, artinya misalnya jaga adik, itu siapa yang sibuk silahkan dengan kesibukannya ke kampus, tapi yang tidak sibuk jaga. Itu begitulah. Jadi ada komunikasi saling sinkron terhadap keadaan yang sangat jadi ada dikasih tanggung jawab gitu Bu ya. Dikasih tanggung jawab masing-masing. Itu untuk melatih kemandirian ya Bu. Iya, melatih kemandirian juga ke disiplin, kemudian bentuk kerjasama, saling bermusyawarah, dan di situ ada motivasi ya. Kami kan buat grup namanya grup anu mutuah gitu ya, sehingga ya sekaligus doa supaya anak-anak ini mutuah. Jadi disitulah orang ini berkomunikasi semua ya, semua gabung komunikasi si A gitu. Oh kami sedang kuliah, kami lagi ada tugas lagi di luar. Jadi ini siapa bisa, misalnya ini sekarang kita sedang di sini. Ini kan sebentar lagi udah ada pengajian gitu ya. Itu kita langsung WA di grup, tolong bantu iniin tikar sebentar. Nanti anak-anak memang ada piketnya, tapi paling enggak kan enggak ada motor di situ. Karena kan rumah kami kecil ya. Rumah kami kecil tapi kami sulap untuk bisa mengaji. Dan misalnya ini kan tempat taruh motor, mobil dipindahin dulu, siap mengaji nanti bawa masuk balik. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ada tugas masing-masing ya? Ada tugasnya masing-masing. Itu pernah nggak sih lihat Ibu yang pulang kecapean gitu? Atau gimana? Sosok Ibu di rumah itu gimana sih? Kalau di luar kan aktif ya, dan set lah kalau kata anak-anak sekarang Bu ya, bisa melakukan banyak hal. Sebenarnya ya namanya juga manusiawi ya pasti ada lelah ya, letih capeknya. Tapi yang paling penting, karena beliau ini waktu kuliah S3 Pendidikan Agama Islam, dan saya pun S1, S2 dan S3 itu Pendidikan Agama Islam, tentu hal-hal teknis dalam bidang disertasi beliau itu kami sering diskusi mana yang kurang, mana yang kira-kira perlu ditambah, mana yang perlu diperbaiki. Itu saya selalu mensupport terus mengajak kalau begini harusnya begini ya, apalagi kalau misalnya begini ya. Jadi istilahnya itu beliau kalau sudah lelah datang ke rumah saya.
Nah, jadi sebenarnya ini rumah kami berbeda, cuman beda lorong saja. Beda lorong. Tapi ketika beliau lelah nanti perlu sesuatu hal tentang disertasinya, itu beliau datang ke rumah saya. Nah, sekaligus ya menjenguk cucu ya. Tapi di balik menjenguk cucu itu pasti ada tentunya ada maksud terselubung ya. Nah. Mau bimbingan rupanya. Nah, jadi apa ya? Jadi saya menekankan ibu saya ini, beliau ini supaya disertasi itu dibuat semandiri mungkin. Nah, nanti ketika ada hal-hal yang teknis yang perlu disempurnakan, saya terlibat membantu. Nah, tidak mau sepenuhnya saya membantu, tapi memang harus betul-betul karya orisinal dari seorang Ibu Sa'diyah itu sendiri begitu. Oke, luar biasa. Nah, jadi kan selama perkuliahan ini sosok perempuan tangguh nih bisa dibilang ya. Bisa lo beraktivitas sebanyak itu. Apa sih hal yang paling sulit untuk Ibu lakukan di antara semua ini? Kuliah, saat kuliah kemarin ya, kuliah, kemudian mengajar, ada ngurus yayasan dan sebagainya. Banyak, ketika ada banyak jadwal yang beradu ya. Misalnya di Himpau di Aceh Besar itu minta ini di Dewan Pakar Madrasah Inklusi Banda Aceh kan, menjadi Dewan Pakar, itu nanti ada kegiatan juga, ada mengajar, kemudian ada ini. Jadi harus lihat dulu skala prioritas yang mana yang harus dilakukan. Dan kalau bisa minta izin, kita hadirnya yang di mana dulu. Kemudian kalau untuk mengurusi PAUD itu kan memang butuh kehadiran kami full sebenarnya ya, walaupun kita sebenarnya mendelegasikan tugas kepada guru yang ada di situ, namun untuk event-event kegiatan itu harus hadir. Jadi selalu lihat jadwal hari apa yang tidak beradu itu sudah full gitu. Misalnya nih ini kita baru siap, nih besok udah seminar proposal, hari Jumat nanti udah seminar internasional sebagai presenter, di hari Sabtu kita udah buat parenting untuk PAUD karena kan mau akreditasi. Nanti udah ada outing class, udah ada studi wisata untuk anak-anak, itu udah ada jadwalnya. Jadi pas di hari kosong itu setengah hari memang kan di jam 7:30 sampai jam 12 di siangnya udah bisa beraktivitas lagi di luar. Itu biasanya memang memilih skala prioritas dan melihat jadwal-jadwal mana yang kosong lalu diisi. Dan kalau misalnya kemarin kan gini, misalnya kecamatan meminta, Bu, mohon izin bantu kami ya, boleh, tapi ada konsekuensi ketika saya ada kegiatan tanggung jawab selaku ke negara ya, karena kita di situ ya, kami mohon izin, boleh. Jadi ya sebelum dipilih memang langsung kasih tahu bahwa posisi kami seperti ini, kalau memang cocok ya dia enggak gitu. Jadi dikasih tahu konsekuensinya gitu ya. Iya, langsung dikasih tahu. Jadi orang nanti nggak kecewa dengan kita ya, nggak kecewa dengan kita. Apalagi kan maksudnya memang mungkin orang nggak bilang ya, kami sendiri nggak sadar kalau selama ini ternyata udah jadi leader gitu ya. Kan leader ini dia harus melayani sepenuh hati ya, bahwa kita pemimpin memang harus melayani. Jadi sampai hal-hal detail itu di sekitar kami pun harus diselesaikan gitu. Jadi nggak ini, walaupun misalnya sekali-kali nggak bisa ikut wirid ya, karena kita kan fokus di sini. Begitu sekali datang, itu orang udah tahu nih ada ustazah, kita minta tausiah yang sedikit. Di situ langsung kasih tahu bahwa minta maaf selama ini nggak bisa hadir, tetapi hati ya sebenarnya di sini, cuman harus mengerjakan yang lain, mohon izin gitu. Jadi kasih tahu. Jadi manajemennya itu adalah kita yang prioritas. Ada skala prioritas yang harus dilakukan, yang memang memungkinkan untuk tidak bisa berhadir, bisa di skip dulu gitu ya. Kalau tugas-tugas untuk PAUD, TPA itu didelegasi kepada guru dan ustazah-ustazah yang lain. Ibu ada hari libur nggak sih? Kalau dihitung hari libur, nggak ada, karena minggu pun kami kan ada pengajian mu'alaf, itu pengajian Al-Hilal di bawah saudara baru Win Araniri, kebetulan di situ sebagai bendahara. Jadi untuk mengurusi mu'alaf ini juga kita di hari itu, kemudian jenguk anak-anak yang di pondok ya juga di hari itu.
ada acara pesta dan lain sebagainya juga di hari Sabtu dan Minggu itu, karena kan yayasan itu kan ada juga Sanggar Rakan Mutua yang memang sering dipanggil orang untuk menjadi kalau Ranu Lampuan itu untuk pembukaan atau acara orang menikah gitu ya. Kemudian ada MC-nya untuk atur acara pernikahan dan lain sebagainya. Ya kami sebagai ini mengatur-ngatur orang, jadi manajernya di situ. Jadi itu karena kan yayasan sendiri kan merekrut SDM yang ada di tempat kami tinggal. Nah, jadi SDM itu kita lihat dia kecenderungannya itu di mana SDM yang ada sama dia gitu ya. Ternyata ada yang memang jadi MC, ada yang memang S1 kesenian, berarti ini bisa jadi guru nari. Ada yang ini bidangnya ini. Jadi kita lihat potensi-potensi itu, lalu kita berdayakan. Di situ ada konsep pemberdayaan kepada masyarakat atau SDM yang ada di sekitar sekolah kami. Oke, jadi tetap nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur. Ada hari libur. Oke, jadi kembali lagi ke tugas seorang ibu. Akhirnya kayak kata Bang Furkan tadi, 4 diantaranya sudah menempuh perguruan tinggi. Bahkan Bang Furkan sendiri nih adik letting ibu ya. Betul. adik letting ya di paskanya di S3, karena kebetulan jurusannya sama. Beda berapa semester? 1 tahun bedanya. 1 tahun, beda 2 semester ya. Berarti insya Allah tahun depan gelar doktor dengan gelar yang sama ya. Segera dan Amin. secepat mungkin. Oke. Jadi 4 diantaranya sudah menempuh perguruan tinggi, bahkan sudah sampai ke tahap doktoral. Tipsnya apa sih Bu? Jadi kan Ibu sebenarnya di luar itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi kalau sampai sekarang itu masih ada anggapan bahwa seorang ibu itu tidak bisa nih balance gitu Bu, menjadi seorang ibu seutuhnya yang bisa sukses mendidik anak-anaknya dengan segala karir di luar. Tapi Ibu membantah ya anggapan itu. Tipsnya gimana sih Bu? Awal-awal ya kita menanam kepada anak-anak bahwa Mama nggak punya apa-apa ya. Mama nggak punya apa-apa, yang ada cuman kesempatan untuk kalian menempuh pendidikan. Kalau untuk ninggal harta, rumah itu nggak ada. Jadi sekolahlah kalau memang mau hidup lebih ini bermartabat ya. Silakan tempuh pendidikan. Cuman di waktu itu untuk S1 masih bisa gitu ya. Lalu mereka ambil S2. Kalau ini kan S2-nya di Malang. Nah, itu ini beasiswa dari SD Bang ya? Ya, SD, SMP, SMA beasiswa. S1-nya masih juga dapat beasiswa daerah. Kemudian S2-nya tidak dapat, S3-nya dapat lagi gitu. Jadi ada namanya beasiswa prestasi. Kemudian yang adik yang di Jerman sekarang yang lagi ambil S1 pertambangan berkelanjutan di Freiberg, itu S1, S2 beasiswa prestasi juga. Di S1-nya beasiswa waktu itu kan masih ada sharing nilai tertinggi se-Aceh besar misalnya dia dapat gitu. Dia dapat beasiswa BPSDM. Kemudian sempat selesai 3 tahun 8 bulan itu di rumah menjadi konsultan Argis. Kemudian mendaftar lagi, mendaftar lagi, sama-sama mereka lulus gitu ya di tahun yang sama, yang itu ada di Jerman sekarang. Kemudian yang adik ini dulu memang orang ini ya, kami punya komitmen ya, Ibu sendiri punya komitmen, apapun cerita itu tingkat SMP itu di pondok, nggak di rumah. Jadi yang ini selesai mondok baru kuliah. Jadi pemahaman ibu ketika mereka sudah kuat akidahnya, mau keluar negeri pun, mau di negeri apapun, dia akan tetap mempertahankan khas ya identitas keislamannya. Itu yang sebenarnya ditanam, makanya mereka semua kasih mondok itu. Dan yang nomor 5 itu kan mondok di MUK sekarang. Kemudian antara mereka juga jauh-jauh ya. Jadi udah seperti abang yang bisa menurunkan ilmu kepada adik-adiknya. Seperti itu. Jadi teringankan akhirnya ya, tugas-tugas ibu itu akhirnya teringankan karena ada yang sudah bisa membagi tugas lah akhirnya Bu ya. Apa sih hal yang paling luar biasa dari Ibu yang dilihat dari kacamata seorang Ananda, dari Bu Sadia? Ya, kalau
dalam mata saya itu ya seorang ibu itu kan beliau ini bukan hanya seorang ibu saja ya, yang mungkin bisa mengurus rumah tangga saja, tapi juga sekaligus tulang punggung bagi kami, ya, tulang punggung bagi kami dari kecil sampai sekarang, ya. Mungkin ya kalau dilihat kami berupaya bagaimana meringankan tulang punggung itu, ya. Kami tahu kendala bahwa agak susah nampaknya, uang ada tapi tidak cukup. Jadi kami meringankan beban ibu itu dengan cara ya ikut beasiswa mungkin, ya. Tapi alhamdulillah lah bahwa semua itu pasti ada hikmahnya di balik apa kesusahan-kesusahan yang kita alami kan. Jadi kalau saya sebenarnya ya ketika saya kuliah di Malang, jadi sebenarnya ibu ini sangat ambisius ya, berambisi mau kuliah juga S3 kapan lagi ya. Jadi mungkin karena saya di Malang ya, dan kemudian adik-adik saya masih kecil, tentu kalau saya sedang kuliah di Malang, ibu pun lagi kuliah, itu mungkin tidak terurus adik-adik ini yang kecil nih. Tapi setelah pulang saya ya tentunya beliau mendaftar ya, karena mungkin ada abang yang menjaga adik-adiknya. Itu kan. Udah lebih tenang ya. Jadi ibaratnya meringankanlah tugas ibu ini begitu dengan adanya saya di Banda Aceh. Tapi begitu dibuka beasiswa lagi, ya kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi saya mencoba lagi karena memang pertama tidak ada niat untuk melanjutkan, saya tunggu ibu selesai dulu. Tapi Tuhan berkata lain. Akhirnya saya, ibu dan adik saya itu berbarengan kuliahnya. Akhirnya dan jadi ya ini mau tidak mau harus lebih ekstra lagi untuk bagaimana mengatur ya. Dan saya maunya ibu cepat-cepat juga selesai biar saya pun bisa dengan beban tugas bisa mengurangi beban gitu. Bisa mengurangi beban. Jadi sebenarnya selain adanya usaha, adanya doa, tentu kita bertawakal lah kepada Allah ya, bahwa memang sesungguhnya di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan itu sendiri. Oke, ada nggak sih Bu atau Bang Furkan nih hal yang paling menarik ya, atau hal menarik nih kan lagi kuliah bareng-bareng semua ya, serumah nih. Ada yang di pondok tapi yang kuliah gitu ya, ini kuliah bareng-bareng. Ada nggak sih hal yang menarik menurut Bang Furkan dan menurut Ibu? Kalau sama saya ada yang menarik. Ya, kalau ditanya, apalagi kalau misalnya urusan dalam mata kuliah ya, jadi itu sering diskusi mata kuliah ini kira-kira ya ini seperti selain sebagai seorang ibu, ternyata kita anggap sebagai kakak letting rupanya. Betul. Kakak letting dalam hal sharing mata kuliah misalnya. Dengan Prof itu bagaimana kuliahnya kan begitu. Walaupun kita ada unitnya sendiri, ada teman-teman di kelas, tapi kan kita kan mau yang lebih sudah pernah mengalami nasib di dalam kelas. Betul. Jadi tentunya tentang makalah, tentang apa, yaitu sharing itu selayaknya teman sendiri begitu atau kakak letting. Ya, walaupun itu bukan di dalam lingkungan kampus ya, tetapi di dalam lingkungan rumah gitu. Mungkin itu yang utama. Mungkin yang lainnya ada, cuman ya itu tadi ya. Dari Ibu ada. Dari Ibu apa sih hal menarik nih kuliahnya bareng-bareng? Iya, jadi bisa dianggap saya ini bukan hanya sebagai anak tapi adik letting beliau. Adik letting kan. Dan nah ini sama anak pertama kuliah bareng. Di luar itu kan adiknya Bang Furkan juga lagi kuliah walaupun di luar gitu ya, tapi intinya ini hampir semuanya lagi kuliah nih gitu. Memang harus diatur ya ritme menempuh pendidikan itu karena ya seperti diceritakan tadi, ini harus S2 dulu, pulang S2 Furkan, saya lanjut S3 gitu ya. Begitu udah habis mata kuliah mau selesai dengan disertasi, orang nih ambil S2 dan S3. Kemudian adiknya yang sekarang itu kan kalau kami hitung sampai buat lomba gitu ya. Ini siapa duluan siap
Abang disertasi, Rizka tesis, Muhammad Syifa Nur Popon tuh ya, itu yang nomor 3 sedang skripsi, udah siap KP, udah semua mau skripsi. Ayo ini siapa duluan siap, siapa duluan pakai toga ayo gitu kan. Jadi itu kan menjadi motivasi sebenarnya. Ya. Dan yang kadang ya yang menjadi satu kesan gitu ya, jenguk ke kamar A, buka laptop lagi tugas, kamar B lagi tugas, kamar C lagi tugas. Berasa ibu asrama Bu ya. Jadi semuanya lagi nugas. Ya, kami juga kan laptopnya dibuka gitu ya, sampai yang kecil bilang, "Yuklah main sama kami, yuklah main congkak." Jadi kita main juga sebentar gitu ya. Telepon yang di Jerman, enggak lagi buat tugas nih, ada tugas gitu. Abang lagi ngapain? Ini lagi ada tugas nih, belum siap. Ternyata semuanya memang di depan laptop lagi bertugas gitu ya. Jadi ya, jadi hari ini kita ya, hari ini nggak usah ini kita hari Minggu nggak ada kemana-mana, apapun di-cut, nggak mau lagi, yuk kita jalan gitu. Jadi untuk kebersamaan biasanya pulang kampung gitu kan, ada pesta, ada kenduri, itu baru bersama. Tapi walaupun di bersama itu masih diskusi sambil jalan. Kalau kayak gini-gini ini apa ya? Ini harus apa gitu. Diskusinya tetap berat ya? Iya berat. Memang kadang ya skalanya memang skala berat gitu. Jadi kemana-mana itu harus bawa laptop. Ya, kemana-mana itu harus bawa laptop, mengantisipasi adanya kegiatan tugas atau kuliah yang mendadak. Ya, karena bukan hanya saya ini, mungkin ibu, ya mungkin adik-adik itu kan. Jadi waktu masa-masa daring kemarin itu kan butuh itu Zoom atau Google Classroom ya, video. Jadi intinya kemana-mana itu harus bawa laptop masing-masing. Nanti kadang saya ada tugas, dalam sela-sela waktu itu saya buat tugas sebentar. Itu itulah dinamika kuliah ya sekarang ya, harus bawa laptop kemana-mana begitu. Apapun situasinya laptop harus tetap ada gitu ya. Jadi ibu dulu gitu ya, pernah terpikir nggak sih ini semuanya akan bisa dihandle dengan seperti ini, dengan segala kesibukan ibu? Tidak terpikir, tapi ya dijalani aja, selesai satu buat satu, selesai satu buat satu. Cuman begitu udah duduk lah, ini kan kita ada jadwal ini ya, langsung buka itu. Kalau memang nggak ini ya harus selesaikan ini gitu. Jadi yang nggak terpikir itu, tetapi dibuat terus, berbuat ya. Begitu lihat ternyata kan kayak kita kan ada post-it gitu ya. Ini tugas. Begitu udah kita ini ternyata banyak ya, tebal. Kemarin kan sempat kami bongkar itu post-it yang di buku catatan kami, itu udah tebal segini, banyak juga ya, udah selesai ya gitu ya. Kemudian kita tempel ini. Itu yang jadi kepuasan tersendiri Bu ya. Iya, ternyata kepuasan mampu tersendiri gitu ya. Alhamdulillah ternyata memang kita mampu. Kalau dikatakan tadi kan sempat tanya ya, sebenarnya bukan menolak, bukan membantah bahwa perempuan ini, tapi kenyataan ternyata perempuan itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, karena memang perempuan multi talent ya, memang anugerah dari Allah, dan sifatnya perempuan itu kan keibuan, penuh dengan kasih sayang. Jadi bisa melakukan dalam satu waktu itu dengan baik, dan karena memang udah terlatih terus menerus, sehingga hal itu menjadi hal yang biasa. Ketika ada masalah ya, kita nggak menanggapi dengan emosi, tapi diam saja. Diam saja, kemudian sambil menyerahkan semua aktivitas kita itu semua karena Allah. Kita juga mengharap ridha Allah. Ya Allah, tuntunlah kami ya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini. Lalu dia terlerai dan terselesaikan dengan sendirinya. Gitu. Luar biasa. Sebelum kita tutup ya, sosok Ibu Sa'diyah ini ibu yang seperti apa sih Bang? Ibu yang tegas kah atau gimana? Kalau saya ya, karena mungkin saya anak pertama nih, cerewetnya pasti ada ya. Jadi sebenarnya marah beliau itu sebenarnya marah karena sayang ya. Kalau ada atau perbuatan yang kami lakukan itu yang agak menyimpang atau tidak sesuai dengan etika ataupun ya tidak sesuai lah dengan kehidupan normalnya, atau dalam tanda kutip bandel, ya itu beliau merepet itu. Ya merepet. Nah, yang marah. paling sering kena repet kayaknya ya. Ya karena mungkin sudah dari pertama
dari kecil saya sampai sekarang pun sudah besar pun pasti ada kena repet ya. Apalagi anak pertama Bu ya. Ya, jadi Okay. Sebenarnya mungkin mungkin karena ibu ini punya banyak anaknya, ada 6 saudaranya, mungkin didoktrinlah saya itu nanti kalau tanggunglah nih adik-adik ini gimana caranya ya, kalau misalnya ibu sudah tidak ada lagi. Nah, itu sudah selalu disampaikan kepada saya, nanti tolonglah apalagi yang kecil itu katanya. Ya, luar biasa sih. Diamanahkan kan, misalnya kita namanya juga hidup ya, ada catatan yang harus diselesaikan gitu. Misalnya ibu nggak ada lagi, ini catatannya harus diselesaikan. Ini kan tanggung jawab gitu. Kemudian dalam satu keluarga itu harus ada rasa memiliki yang sama. Karena tidak mungkin orang lain yang akan menolong kita di awal, tetapi saudara kita dulu. Kemudian baru orang-orang lain. Karena yang tahu masalah kita kan kita, ya, yang bersama. Jadi itu juga dibangun kepada anak-anak. Oke, luar biasa. Ini perbincangannya yang kita targetkan sebentar, ternyata lama ya. Oke, nah ini betul-betul sebelum kita tutup nih, sedikit lagi pesan ibu untuk anak-anak tercinta dan juga untuk perempuan-perempuan yang menonton podcast hari ini. Ya, tidak ada istilah berhenti ya untuk berjuang. Bukan berarti ini udah selesai program dokter kemudian berhenti, nggak ada lagi kegiatan. Tapi proses itu akan berlanjut dengan kegiatan yang lain. Kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya itu adalah apa yang kita lakukan hari ini, itu adalah yang kita tanam ya, akan kita tuai nanti ke depannya. Jadi untuk anak-anak semuanya jangan berhenti, tapi teruslah berjuang terutama di bidang pendidikan, sosial ya, dakwah, karena itu memang tuntutan bagi kita selaku umat. Kemudian untuk semua perempuan ya, tegarlah ya, tidak ada istilah perempuan itu tidak bisa. Kalau dia mau, dia pasti akan bisa, insyaallah. Oke, luar biasa, amin ya. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Sadiah dan juga Pak Furqan yang sudah hadir di podcast Habasuluh untuk hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk penonton Habasuluh yang selalu menonton ya dan menunggu episode-episode terbarunya. Dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirnya kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.